Yang isi workshopnya itu sound designernya Mad Max. Si sutradaranya naik di atas trailer. Terus dia ngajak location soundnya tuh, si sound recordisnya di atas. Ngumumin ke semua kru, pokoknya apa yang orang ini minta harus diturutin. Setinggi itu kah derajat sound di luar negeri? Oke. Kita lagi ada di konten ngomongin job desk. Sekarang kita sudah sama Mas Anom. Mas Raden. Mas Rade. Oke, jadi Mas Anom ini apa nih? Apa ya? Disebutnya sound recordist, sound designer. Tergantung kliennya sih. Oh, tergantung klien. Ada dua nih sebenarnya, kalau di Indonesia tuh namanya sound recordist ya. Ternyata gue baru tahu kalau di luar tuh location sound mixer atau production sound mixer. Oh, Title-nya tapi kerjanya sama tuh? sama. Oh. Itu nggak ada malah sound designer, kita cari-cari di luar. Ini orang sini doang deh. Oh, ternyata sebutan itu di sini doang ya? Iya, terus tapi kan kita taunya dari zaman kuliah pun itu gitu ya. Ya udah ngikut aja deh. Nah, kalau ngomongin sound recordist sama sound designer, bedanya apa sih? Sound recordist tuh hulu, Hulu. hilir. Sound designer tuh di hilir ya. Sebenarnya kalau yang benar tuh konsep suaranya ditentuin dari si sound designernya, dieksekusi di lapangan sama sound recordist, diproses lagi sama sound designernya di pasca produksi kan. Yang benar gitu Yang tuh. benar gitu. Tapi sound designer ya gimana, materinya gimana itu dikerjain gitu. Materinya gimana? Ntar di post. Kalau saya sih kayak beberapa tahun terakhir ya, kayaknya bukan mixing lagi sih, lebih ke repairing ya. Bersihin dialog kerjaan. Proses kreatifnya artinya 30%. Sebenarnya sound recordist atau location sound mixer dan DP itu pola kerjanya sama persis. Nah, kita misalnya di kamera ada lensa, di sound itu ada boom mic, ada mikrofon, terus maju lagi ke kameranya, ada prosesor, kita punya preamp, terus outputnya sama sebenarnya, hanya yang direkam bedanya adalah gambar dan suara. Yang satu lihatnya pakai mata, ini pakai telinga. Iya, media rekam juga sama aja, jadi jangan pikir. Itu sih gue kalau di lapangan ya, gue suka kayak, Mas ini aman nggak? Gua aja denger gimana gua aja. Nggak aman. Kalau gambar kan enak, bocor, tinggal buang. Kalau suara gimana buangnya? Susah. Ada suara azan, Itu makhluk gaib. nggak bisa dibuang. Nggak bisa. Mungkin ini sudah mendarah daging ya. Saya juga memaklumi lah. Kalau misalnya posisi sound tuh nggak bisa selevel sama gambar di film, susah lah. Karena udah dari zaman dulu sih. Dan kita juga makhluk visual kan, manusia gitu ya. Kalau gue udah sering berdakwah ya anjing. Kalau di agama gue, sound itu jauh lebih penting daripada gambar. Waduh. Kenapa? Karena kalau bayi lahir tuh diazanin, bukan disuruh baca Quran. Dan audio dulu, baru visual. Kita tuh baru TK, baru kenal visual biasanya. Gue gak tau ini mitos atau enggak gitu ya. Cerita-ceritanya kalau di Hollywood gitu, misalnya di sebuah set, udah lighting udah set, terus boom, shadow di mana-mana, itu gaffer bertindak. Oke, kita kasih space buat boom biar nggak shadow. Kalau di sini kan boomer kontol di sini jadi. Bom terlalu berani. Gitu. Saya nggak tahu sih itu. Gosipnya di sana kayak gitu. Gosipnya gitu. Terus dulu saya juga pernah waktu ada workshop ya, yang isi workshopnya itu sound designernya Mad Max. Oke, terus dia cerita waktu sharing Mad Max itu si sutradaranya naik di atas trailer, terus dia ngajak location soundnya tuh, si sound recordistnya di atas, terus kayak ngumumin ke semua kru, pokoknya apa yang orang ini minta harus diturutin. Wah, setinggi itu kah derajat sound di luar negeri?
Mungkin mitos. Mungkin mitos, legenda hidup. Misalnya nih ketika lo dapat sebuah skrip film, gimana sih cara lo membaca dan menganalisa skrip itu ketika lo baru pertama kali dapat, terus lo terapkan ke treatment lo sebagai sound designer? Pertama, genre dulu. Apa gitu. Kan bukannya meng-underestimate genre-genre tertentu, hanya kan level kesulitannya memang bebas, pasti beda gitu kan. Action beda, horror beda, drama beda. Genre-nya apa dulu. Terus habis itu ada kebutuhan sci-fi apa enggak gitu-gitu. Sesuatu yang fantasi gitu-gitu. Kalau pokoknya saya sih lihat semuanya eksekusi teknisnya kayak apa dulu nih kebutuhannya buat si filmnya. Itu kalau biasanya kalau ada ide-ide tentang identitas suaranya atau style suaranya, itu saya lihat gambar dulu malah. Nggak mungkin saya bikin konsep dari pertama, ntar taunya lihat gambarnya udah beda, nggak nyambung nanti. Baik lagi ya ke visualnya gimana ya? Iya, saya lihat. Pokoknya minimal online pertama lah. Tapi pasti udah ada pembicaraan awal dengan director juga pasti. Oke. Gambaran kasar banget lah. Oke. Nah, kalau di prep nih, kita ngomongin prep ya. Selain yang perlu disiapin, misalnya talentnya sekian, jadi butuh clip on sekian, butuh boom. Ada nggak sih sebenarnya yang disiapin lagi untuk keperluan syuting? Kalau syuting sih yang penting idealnya memang di mana ada beberapa subjek gitu ya, beberapa talent yang berdialog pasti harus ada gitu. Tiap multi track tuh setiap orang tuh harus punya tracknya, jadi jangan ada istilah kayak udah ini bocoran aja gitu. Iya, jadi kalau misalnya lu gaya-gaya gambar, dia segini aja nih. Ya, gak enak kan. Semua orang satu harus ya. Iya. Oh, pinjam klipan sebelah. Jadi kan ngambil bocorannya kan tipis ya. Kayak kita harus ngerubah pertanyaan di lokasi deh. Gimana tuh? Kayak udah berpuluh-puluh tahun nanya sound aman apa enggak. Aman tuh aman, kerekam bos. Bagus apa enggak nggak tahu gitu. Sound bagus apa enggak gitu ya? Nggak pernah ditanya. Hanya aman nih, kerekam lah. Bagus nggak tahu. Gue dulu pernah ngerjain masterclass buat filmmaking sama scriptwriter lah Indonesia gitu. Terus dia ngeluarin sebuah quotes gitu kayak orang akan memaafkan gambar yang buruk, tapi orang tidak memaafkan audio yang buruk gitu. Iya, emang iya gitu. Iya sih. Dia nggak kasih contoh kalau misalnya lu nonton TV-nya rada zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya gambarnya rada semutan tapi suaranya masih clear, lo masih bisa stay nonton. Tapi kalau misalnya gambarnya bagus tapi suaranya nggak kedengeran, lo pasti skip. Iya, betul. Katanya. Iya. Baik lagi. Lo kan berarti lulusan IKJ nih? Lulus. Nah, Anjing. lulus ya? Lulus. Alhamdulillah. Seberapa banyak sih ilmu-ilmu yang lo dapetin dari IKJ sehingga lo menjadi sound designer sekarang? Apa nih? Mau beneran nggak? Beneran dong. Nggak ada sih. Jadi gini, sejarahnya gue setelah lulus itu, gue langsung in-house di TV kan, di Antv kan. Nah justru gue belajar teori secara audio tuh di situ. Oh, Beneran. I see. Jadi gue lebih sering, kayak gue lulusan Antv deh. Ketimbang lulusan IKJ. Ya ada sih, hanya yang waktu itu gue pelajari di kampus itu tidak praktikal di lapangan gitu. Dikit lah. Soalnya konsep. Maksudnya kalau misalnya secara audiologi gitu, teknik mixing apa segala macam itu pas gue kerja. lo setuju dong kalau orang mau jadi sound designer gak usah kuliah yang berhubungan dengan film atau audio dulu? Mungkin ada tempat kuliah yang lebih bener ya. Soalnya kan IKJ itu sound itu cuman mayor dari jurusan film ya. Nah ini lucunya, si audio atau sound ini adalah sebuah disiplin ilmu yang sebenarnya tanpa film pun dia ada gitu. Iya. Dia tuh disiplin ilmu sendiri gitu. Film yang minta tolong ke audio gitu. Karena kita nggak pakai film pun kita jalan gitu. Betul.
Itu. Karena mungkin kalau misalnya lu mau kuliah yang lebih serius tentang tata suara dan teknik rekaman segala macam, ada sekolahnya yang sebenarnya serius gitu. Dan gua pun kemarin ngincer beasiswa ke situ, tapi udah ketuaan. Di mana tuh? Jangan ntar GRI. Jadi audio tuh ada kuliah khusus sendiri. Cuma kalau Sekolahnya sendiri. mau otodidak atau langsung terjun bisa-bisa aja ya sebenarnya. Iya, bisa. Tapi otodidak itu akan selalu berpengaruh kepada sejauh apa lu haus akan ilmu, anjing. Karena kalau lu udah ngerasa cukup ya selesai lu di situ. Lebih cepat puas mungkin. Iya, maksudnya lu nggak akan ngulik apa-apa lagi. Wah, gue udah bisa nih. Iya. Di situ kelemahannya kalau misalnya lu belajar kan lu punya tahapan-tahapan pembelajarannya. Apakah lu belajar step by step-nya bener gitu? Ada target harus dicapai gitu-gitu ya. Kalau tidak kan ya gak ada yang ngawasin. Itu dia. Dan gue sih masih merasa punya guru mah penting lah. Gitu. Jadi misalnya kalau gue mau jadi sound designer nih, Yes. langkah pertama yang harus gue lakuin apa? Yang nomor satu sih, kayak mungkin lebih ke hobi ya kita ya. Daripada kita memutuskan ini sebagai profesi ya. Pasti awalnya hobi semua. Kalau di kampus gue tuh dulu ada namanya ngambil audisi mayor. Jadi konsentrasi lu apa sih? Lu sebagai DOP, lu sebagai scriptwriter, director, producer, dan kawan-kawan lah. Art director dan sound gitu. Itu tuh dulu di audisi dulu. Misalnya untuk jadi DP minimal nilai ini harus bagus gitu. Dari produser ini. Nah, si sound ini enteng nih. Nilainya enteng lah. Dan terus banyak dulu yang gagal, misalnya gagal mayor ini dilempar ke sound gitu. Tapi kalau gue pribadi dulu memang Dari mau. Dulu sebenarnya gue mau jadi director, tapi pas gue tahu ternyata ada di kelas kamera tuh ada ngukur, ada chemical and stuff gitu ya. Saya menyerah. Enggak deh, ada angka nih kayaknya. Terus akhirnya masuk sound. Nah waktu angkatan gue sendiri itu anak sound tuh ada 9 atau 10. Banyak banget. Berakhir yang beneran kerja cuma 4. Sisanya surrender. Jadi memang harus suka, nomor 1. Gitu. Kayak itu apapun sih ya yang kita jalanin. Dan nomor 2, sabar. Melebihi departemen lain. Pokoknya kalau lu berhasil lewat 5 tahun jadi anak sound, lu filsuf lu udah langsung. Mantep. Levelan plato langsung. Nomor 3 ya itu sih, kuping, mengasah kuping. Ternyata kuping bisa dilatih. Lebih sensitif gitu berarti sama suara atau gimana? Kalau gue bukan lebih sensitif. Gue bisa mendengar, gue memilih mendengar apa. Oke. Ngerti nggak? Jadi misalnya kita ngobrol 4 orang nih, yang gue mau denger suara lo doang gitu. Gue fokus dengerin suara lo gitu. Itu bisa dilatih, ternyata gitu. Sama ya doyan ngulik. Wow, ternyata alat ini bisa gini. Wow, gitu. Ya trial and error lah ya. Iya. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Error is a friend lah. Tapi dulu. Kalau sekarang error di blacklist. Itu tadi bahasan kita tadi sama Mas Anom sebagai sound designer. Mengerikan ya. Mengerikan. Thank you ya Mas Anom. Thank you. Dadah. Oh.